Apa kabar? Bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Bagaimana keadaan adik-adik saat ini? Kak Helen berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Pastinya juga sukacita, karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau beribadah. Adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik bermain games. Gamesnya apa sih? Gamesnya adalah adik-adik menebak apa sih tema yang nanti akan kita dengar di dalam firman Tuhan. Taunya dari mana Kak Helen? Nah, kita punya clue adalah dari pujian-pujian yang nanti kita naikkan bersama-sama. Nah, sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kembali hari ini. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik buka satu firman di dalam firman Tuhan sebagai ayat pembuka di dalam ibadah. Kita buka di dalam Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adik-adik, Alkitab bilang kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, mana sukacitanya? Senyumnya. Jangan waktu kita ibadah, kapan nih cepet selesainya? Cepetan nih. Aku udah mau main games. Aku udah mau nonton. Nggak begitu kan adik-adik? Nah, kita bilang beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita mau semangat sampai selesai ibadahnya. Kita mau tetap semangat. Nah, bersorak-sorai saat memuji Tuhan, kita mau ikut memuji Tuhan. Jangan hanya melihat, tapi kita mau ikut bernyanyi dengan mulut kita, dengan suara kita. Nah, Kak Helen mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah pujian bersama dengan teman kita yang menyanyikan pujian ini. Nah, pujian ini juga menjadi salah satu clue buat adik-adik bisa menebak apa sih tema untuk firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama.
Adik-adik, bagaimana? Sudah bisa menebak kira-kira tema kita hari ini apa sih? Kalau belum, Kak Helen punya satu buah pujian lagi. Pujian ini adalah hasil karya adik-adik semua. Kita bernyanyi bersama saat itu, dan sekarang Kak Helen putarkan kembali untuk mengingatkan adik-adik bahwa semangat adik-adik menjadikan paduan suara ini begitu indah. Adik-adik kita menyanyikan bersama-sama. Nah, setelah menyanyikan pujian ini, Kak Helen akan memutarkan satu video pendek dan adik-adik coba tebak kira-kira pesan apa sih yang kita bisa dapat dari video ini. Adik-adik, bagaimana? Adik-adik sudah tahu tema untuk firman Tuhan kita hari ini apa? Ya, benar, tentang ketaatan. Melalui pujian dan juga video pendek tadi, kita mau belajar tentang ketaatan. Apa aja sih ketaatannya? Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih banyak lagi tentang ketaatan, kita mau dengar Kak Evin bercerita.
Nah, sebelum kita mendengarkan Kak Evin bercerita, kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan satu buah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan sekali. Kali ini Kak Evin bisa ketemu dengan adik-adik semua dalam penyampaian firman Tuhan. Dan saat ini sama-sama kita mau minta pertolongan daripada Allah supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh berdoa supaya Allah Roh Kudus boleh menolong kami, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa menanamkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga itu juga yang boleh terus mengubahkan kami semakin serupa dengan Kristus, dan kami juga boleh berbuah di dalam kehidupan kami melalui perbuatan dan perkataan kami. Kami sungguh berdoa, juga menyerahkan Kak Evin, supaya Kak Evin bisa menyampaikan dengan baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Evin mau sedikit cerita nih tentang 1 Samuel 13. Sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu peristiwa lain yang ada di 1 Samuel 10 ayat 8. Ada seorang nabi bernama Samuel yang berkata seperti ini kepada Saul di 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Samuel meminta Saul supaya tinggal di Gilgal sampai 7 hari lamanya. Sampai dia datang, barulah Saul boleh mempersembahkan korban ini. Nah pertanyaannya, kira-kira Saul berhasil nggak ya untuk melakukan dan berhasil taat terhadap apa yang Samuel katakan? Samuel ini adalah nabi Tuhan, artinya dia menyampaikan apa yang menjadi perkataannya Allah. Seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama penjelasan firman Tuhan berikut ini. Pada suatu hari, ketika Saul sudah menjadi raja, ia memilih 3.000 orang Israel. Dari antara 3.000 ini, 2.000 orang tinggal dengan Saul di daerah pegunungan Betel, sementara 1.000 orang lainnya pergi bersama Yonatan. Orang-orang yang bersama Yonatan pergi untuk membunuh panglima Filistin, dan kemudian bangsa Filistin mendengar hal itu. Karena itulah Saul menyuruh supaya trompet dibunyikan di seluruh negeri untuk memanggil orang Ibrani supaya mereka maju berperang. Lalu, kepada seluruh bangsa Israel diberitahukan bahwa Saul telah membunuh panglima Filistin itu, dan orang Filistin sangat membenci orang Israel karena hal ini. Karena itu, semua orang Israel pun berkumpul bersama dengan Saul untuk melawan orang Filistin. Sementara itu, orang Filistin juga sudah berkumpul untuk menyerang orang Israel. Mereka punya 30.000 kereta perang dan 6.000 orang berkuda, dan juga prajurit yang sebanyak pasir di tepi laut. Artinya, tidak terhitung lebih banyak dari pasukan Israel. Wah, mereka melancarkan serangan sengit kepada orang Israel. Sehingga orang Israel berada dalam keadaan yang serba sulit. Aduh, dikit lagi kalah nih kayaknya. Karena kalau dari jumlah, orang Filistin menang banyak. Sehingga akhirnya, sejumlah dari orang-orang Israel bersembunyi dalam gua dan juga gunung-gunung atau di dalam sela-sela batu karang. Bahkan ada juga yang di dalam sumur dan lubang di tanah. Ada juga yang menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke daerah lain. Wah, sementara Saul masih di Gilgal, daerah tempat mereka berperang, dan rakyat yang mengikuti Saul tentu gemetar ketakutan. Dalam situasi ini, Saul mengingat Samuel, nabi yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan perkataan Tuhan, mengatakan kepada dia bahwa Saul harus pergi ke Gilgal mendahului Samuel, dan mengingat bahwa Samuel akan datang kepadanya untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saul harus menunggu 7 hari lamanya sampai Samuel datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Karena itulah Saul mencoba untuk menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak juga datang ke Gilgal, sehingga akhirnya rakyat itu pun mulai meninggalkan Saul. Wah, Saul mulai khawatir. Sehingga akhirnya Saul pun berkata kepada bangsa Israel, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Dia tidak lagi mau menunggu Samuel. Dia mau mempersembahkan korban bakarannya sendiri. Baru saja dia selesai mempersembahkan korban bakarannya, datanglah Samuel, sehingga akhirnya Saul pun pergi menghampiri dia untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel kepada Saul, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan,
Padahal orang Filistin telah berkumpul, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itulah aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ketika Samuel mengetahui hal itu, ia pun berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Wah, adik-adik, ternyata Saul tidak berhasil melakukan apa yang Samuel katakan. Saul ternyata memilih untuk tidak taat. Kenapa? Karena dia nggak sabar nunggu sampai 7 hari, dan menurut dia, apa yang dia lakukan jauh lebih baik daripada sarannya Samuel. Dan kita lihat, Samuel sebagai nabi yang menyampaikan perkataan Allah sangat marah. Kenapa marah? Karena Saul tidak taat. Dan lihat apa akibatnya. Saul tidak beroleh kerajaan yang diinginkannya, dan dia tidak lagi menjadi raja. Dia kehilangan segala sesuatu. Karena apa? Ya karena dia tidak taat. Ketidaktaatan kita selalu membawa akibat yang biasanya itu tidak enak. Contohnya, waktu diminta supaya kita tidak tidur larut malam, tapi tidurnya cepat, sebelum jam 10 malam. Aduh, tapi males kak, maunya main video game. Akibatnya, pagi-pagi bisa bangun telat, atau saat pelajaran Zoom meeting, atau lagi belajar online, ngantuk terus. Ini jangan-jangan dengerin Kak Kevin juga ngantuk-ngantuk ya. Tidur jam berapa ya semalam? Ada lagi, misalnya sudah dibilangin, kalau misalnya main handphone jangan seharian. Kenapa? Nanti matanya sakit, nanti waktunya belajar berkurang. Terus kita nggak taat, nggak mau maunya main game aja sepanjang hari. Terus ternyata PR-nya lupa dikerjain. Buru-buru dia ngerjainnya. Itu karena kita tidak taat. Ketidaktaatan selalu membawa akibat yang biasanya tidak menyenangkan. Dan ternyata yang tidak taat bukan hanya Saul, tetapi kita juga sebagai manusia yang berdosa. Masih ingat ketika Adam dan Hawa tidak lagi taat? Mereka memakan buah pengetahuan waktu Allah bilang, semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan. Tapi Adam dan Hawa justru tidak taat, sehingga akhirnya Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka nggak lagi kudus, mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa itu tidak main-main adik-adik. Akibat dosa adalah maut. Wah, Allah sangat-sangat tidak suka sama ketidaktaatan. Allah tidak suka saat manusia tidak taat, terus gimana dong? Kita juga seringnya kan nggak sabar ya, maunya ikut mau kita sendiri, kita suka nggak taat sama apa yang Allah perintahkan. Contohnya, waktu lagi lapar banget, padahal harusnya kita berdoa. Terus kita pilih nggak berdoa. Waktu udah ngantuk banget, terus kita pilih langsung tidur, kita nggak berdoa. Kita lagi-lagi nggak taat. Udah dibilangin kalau mau bertumbuh dan berbuah banyak, kita harus baca Alkitab. Tapi kita pilih untuk tidak baca Alkitab. Kita tidak taat, sehingga akibatnya kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan dan Tuhan inginkan untuk kita. Ingat adik-adik, buah ketidaktaatan adalah maut. Karena itu Allah juga tidak main-main saat Allah akhirnya memberikan kepada kita pengampunan, atau Allah mengampuni kita, memaafkan kita karena ketidaktaatan kita. Buktinya, saat manusia tidak lagi taat kepada Allah, Allah sendiri yang akhirnya memberikan kepada kita teladan dan alasan supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang taat sepenuhnya kepada Allah. Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita seperti apa sih artinya mengikut Tuhan dan taat kepada perintahnya. Allah rela menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Tapi dia tidak melakukan dosa. Ia taat di sepanjang hidupnya. Ia melakukan pelayanan. Yesus tetap berdoa walaupun sibuk. Yesus tetap melayani sesamanya.
Yesus mengasihi semua orang, bahkan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Karena ia taat kepada Bapaknya yang mengutusnya untuk menyelamatkan manusia. Supaya apa sih adik-adik? Supaya Kak Evin, supaya adik-adik semua, supaya mama atau papa kalian, supaya adik atau kakak kalian, semuanya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus bisa hidup mengasihi Tuhan. Apa bukti mengasihi Tuhan? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan hidup di dalam Dia, kita mentaati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengutus Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, memberikan kepada kami teladan yang hidup dan mengajarkan kepada kami apa artinya ketaatan. Yesus begitu mengasihi kami dan juga mengasihi Engkau ya Bapa, sehingga Dia bisa taat dan Dia bisa melakukan sesuatu yang akhirnya menyelamatkan banyak manusia berdosa. Kami pun mau taat supaya hidup kami bisa Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dibandingkan ketidaktaatan kami justru membawa akibat yang tidak menyenangkan. Kami belajar hari ini, kiranya kami bisa mengasihi Engkau melalui ketaatan kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh senantiasa membimbing dan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami, yang taat di sepanjang hidupnya, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Evin untuk firman Tuhan yang sudah diceritakan untuk adik-adik. Terima kasih, adik-adik jadi mengerti lagi tentang ketaatan. Nah, adik-adik, satu hal lagi tentang ketaatan, yaitu jangan lupa nanti setelah selesai ibadah, adik-adik belajar taat untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas ini sangat berguna buat adik-adik untuk mengerti apa yang tadi kita sudah dengar melalui firman Tuhan. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai, namun Kak Helen mau ingatkan adik-adik selalu, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa meminta tolong kepada orang tua, papa, atau mama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah ibadah. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih bahwa kami juga boleh mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh selalu kami ingat esok atau sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Adik-adik, kita Kak Helen tak lupa mengingatkan adik-adik satu lagi tentang ketaatan. Apa sih? Taat untuk pakai masker, taat untuk rajin cuci tangan, dan juga taat untuk jauhi kerumunan. Tetap sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.